Bismillahirrahmanirrahim. Letak durian dalam goni, hendak dibawa ke Tanjung Batu. Mari bergabung di Al-Hasani, komunitas hebat dan bermutu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada kajian pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz Buya Hasrizal Al-Hasani, yang mana pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Nur Aini. Surat yang akan diuraikan pada pagi ini yaitu surat Al-Maidah ayat 2. Terlebih dahulu kami sapa dengan hormat. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Buya pagi ini? Alhamdulillah, selalu sehat Bu Kartila. Alhamdulillah, semoga Buya, keluarga, dan kita semua senantiasa dalam sehat walafiat. Amin. Kita selalu dapat belajar bersama di Zoom Al-Hasani ini. Kami sapa juga Bunda Aini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan cerah dan cantik sekali Bunda pagi ini. Makasih. Alhamdulillah. Kami dari grup MC ikut mendukung Bunda dengan menggirukan Zoom pada pagi ini. Semoga Bunda dilancarkan dan benar dalam mengurai ayat nanti. Baik, dengan segala hormat kami persilahkan kepada Buya. Bu Kartila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yasanna Qur'anal zikri wa hal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, terutama pada pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita rahmat dan iman. Dengan nikmat iman ini kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan pagi ini Allah berikan kita nikmat sehat badan. Mudah-mudahan dengan sehat badan ini kegiatan kita bisa berjalan dengan sempurna. Dan Allah juga memberikan kita nikmat panjang umur sehingga kita punya kesempatan untuk menambah bekal kita nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat bersama. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang tertentu saja, hanya kepada orang-orang pilihan. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Orang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita berharap nanti kelak di Indonesia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Nah, modal kita apa? Kita hanya cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Maidah ayat ke-2. Pagi ini saya didampingi oleh Ibu Aini. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam Buya. Alhamdulillah. Bu Aini di mana posisinya ini? Di Jakarta Timur Buya. Di tepatnya di mana tuh? Di Kalisari. Oh ya. Kapan Bu Aini masuk di Al-Hasani Bu Aini?
tanggal 22 Mei 2002, Buya. Alhamdulillah hampir 2 tahun ya. 1 tahun 8 bulan. Sekarang bersama Bu Wati ya kelasnya ya. Iya, Buya, karena kalau pagi tuh riweuh. Oke. Jadi kemarin saya lihat latihannya sama Bu Wati ya. Oke. Sudah siap ya? Begitu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Aini sepenuhnya. Silakan Bu Aini. Iya, makasih Buya, mohon doanya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadhalul hasna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita sayangi Al-Mukarram Buya Rizal Al-Hasani sebagai pendiri Al-Hasani dan sekaligus pembimbing. Yang saya hormati Umi Linda, yang saya hormati para pembimbing gramatikal dan tahsin, dan semua peserta Al-Hasani. Yang saya hormati Bunda Meli, Bunda Riri, Bunda Fani. Ini trio ini sangat peran penting di Al-Hasani yang membantu Buya. Kemudian yang saya sayangi, saya hormati semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amara ibadahu bil istiqomah wa amarahum fil fauzil was sa'adah wassalatu wassalamu nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam hadi ila kiamati tiza wal karomah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani yaumil qiyamah. Salawat serta salam mari kita tunjukkan, kita sampaikan untuk junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya termasuk kita semua. Mungkin ini untuk pesan dan pesan khususnya untuk saya dan teman-teman semua agar mudah belajar di Al-Hasani. Marilah kita amalkan, lakukan 5 pilar dan taruh mindset kita bahwa Al-Quran itu mudah. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Izin Buya mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing saya, menunjukkan saya, memilih saya untuk belajar di Al-Hasani. Terima kasih yang sangat banyak kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah membimbing saya dan membimbing kita semua. Dengan kesabaran Buya, dengan ketelatenan Buya, saya belajar semuanya dari Buya. Kemudian terima kasih kepada keluarga saya, terutama suami. Terima kasih kepada para pembimbing gramatikal, para pembimbing tahsin, khusus TPP. Ini adalah guru saya dari saya masuk di bulan Mei. Beliau yang mengoreksi tugas-tugas saya, bimbing saya, bahkan kemarin juga by telepon, apa saya tanya-tanya, saya minta dikoreksi. Kemudian terima kasih yang sangat banyak kepada Cek Guwati. Ini Cek Guwati yang mengajak saya ke Al-Hasani, yang menjemplungkan saya ke lautan samudera surgawi. Insya Allah mudah-mudahan.
Terima kasih kepada Ustadz Joko, Bunda Nel, Ustadz Saad, Ustadz Husin, Pak Hadril, inspirator kita, motivator kita. Terima kasih kepada semua ketua kelas, khususnya Pak Fauji, Duorita, duet Bu Sispa dan Pak Master, kemudian Pak Mazwar, Pak Iwan, Pak Yunasman, banyak sekali semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Helmi dan Pak Budi Purnomo yang memberikan ayat ini. Saya sudah menolak, tapi ditelepon lagi. Saya coba. Kemudian terima kasih kepada Bu Yurni yang membantu buat PTT. Mungkin karena tulisan saya jelek, tulisan jadi ada perbaikan lagi. Dibantu oleh Bunda Ella. Terima kasih Bunda Ella. Finishing oleh Cek Buwati. Terima kasih juga kepada Ibu Ustazah Eni Rustini. Baik, akan saya baca Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. La tuhillu sya'airallahi walasyahrul harama walal hadya walal qalaida wala aminal baital haram wala aminal baital harama yabtaghu fadlam min rabbihim waridwana wa idza halaltum fasdadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ansaddukum 'anil masjidil harami ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Baik, saya lanjut. Ayat ini dipenggal menjadi 66 penggalan, terdiri dari 7 bagian. Bagian 1, penggalan 1 sampai 28. Bagian 2, penggalan 29 sampai 33. Bagian 3, penggalan 34 sampai 47. Bagian 4, penggalan 48 sampai 53. Bagian 5, penggalan 54 sampai 60. Bagian 6,
penggalan 61 sampai 63, bagian 7, penggalan 64 sampai 66. Penggalan 1 saya penggal, penggalan 1 iya, penggalan 2 ayyuha, penggalan 3 alladzina, penggalan 4 amanu, penggalan 5 la, penggalan 6 tuhillu, penggalan 7 sya'airallahi, penggalan 8 wa, penggalan 9 la, penggalan 10 asyahro, penggalan 11 al-karomah, penggalan 12 wa, penggalan 13 la, penggalan 14 al-hadya, penggalan 15 wa, penggalan 16 la, penggalan 17 al-qolaida, penggalan 18 wa, penggalan 19 la, penggalan 20 aminna, penggalan 21 al-baita, penggalan 22 al-haromah, penggalan 23 yabtaguna, penggalan 24 fadlan, penggalan 25 min, penggalan 26 rabbihim, penggalan 27 wa, penggalan 28 ridwanan, penggalan 29 wa, penggalan 30 idza, penggalan 31 kholaltum, penggalan 32 fa, penggalan 33 istodu, penggalan 34 wa, penggalan 35 la, penggalan 36 yajrima, penggalan 37 na, penggalan 38 kum, penggalan 39 syana'anu kaumin, penggalan 40 an, penggalan 41 soddu, penggalan 42 kum, penggalan 43 ani, penggalan 44 al-masjidi, penggalan 45 al-harami, penggalan 46 an, penggalan 47 tak tadu, penggalan 48 wa, penggalan 49 ta'awanu, penggalan 50 ala, penggalan 51 al-birri, penggalan 52 wa, penggalan 53 at-taqwa, penggalan 54 wa, penggalan 55 la, penggalan 56 ta'awanu, penggalan 57 ala, penggalan 58 al-ismi, penggalan 59 wa, penggalan 60 al-udwani, penggalan 61 wa, penggalan 62 ittaqu, penggalan 63 allaha, penggalan 64 inna, penggalan 65 allaha, penggalan 66 syadidul iqabi. Baik, saya akan urai bagian 1, penggalan 1 sampai 28. 1. Ya, huruf bermakna, artinya wahai. 2. Ayyuha, huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan 3. Alladzina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan 4. Amanu, bentuknya KKL, cirinya di akhir ada wawu sukun alif. Pelakunya hum, akar katanya amina.
polanya af'ala ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan 5, la huruf bermakna, artinya janganlah. La ini adalah huruf yang mematikan baris akhir kata kerja. Ada di modul halaman 37. Penggalan 6, tuhillu. Bentuknya KKSAD. Aslinya adalah tuhilluna. Cirinya di depan ada tu, di akhir ada wawu sukun na. Disebabkan di depannya ada la jadinya membuang nun diganti alif. Pelakunya antum, akar katanya halla, polanya af'ala, ada di Munawir halaman 291, artinya kalian menghalalkan. Penggalan 7, sa'airallahi. Bentuknya KBM. Kenapa KBM? KBM itu bisa dua kata benda. Ini kebetulan kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokat akhirnya kasroh. Iro adalah KBPA objek jamak. Ciri objeknya fathah di akhir. Ciri jamaknya lihat di kamus. Akar katanya sya'aro, pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya sa'irotun, pola kata benda tunggalnya fa'ilatun, kata benda jamaknya sa'irun, pola kata benda jamaknya fa'ailun. Ada di Mahmud Yunus halaman 199, artinya siar-siar. Allah adalah lafaz Allah. Jadi arti dari sa'airallahu adalah siar-siar Allah. Penggalan 8, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 9, la huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan 10, asyahro. Bentuknya KBKK objek tunggal. Jadi kata bendanya diawali alif lam. Ciri objek dan tunggalnya ada fathah di akhir. Akar katanya sya'aro, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya bulan. Penggalan 11, al-haroma, bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya haruma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 101, artinya yang haram. Penggalan 12, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 13, la huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan 14, al-hadya. Bentuknya KBKK objek tunggal. Jadi kata bendanya diawali alif lam, ciri objek dan tunggalnya fathah di akhir. Akar katanya hada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Munawir halaman 1496, artinya ternak yang disembelih sebagai hewan kurban. Penggalan 15, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 16, la huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan 17, al-qolaida. Bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri objeknya fathah di akhir, ciri jamaknya lihat di kamus. Akar katanya qolada, pola kata kerjanya fa'ala.
Kata benda tunggalnya al-qoladatu. Pola kata benda tunggalnya fa'alatun. Kata benda jamaknya al-qolaida. Pola kata benda jamaknya fa'ailun. Ada di Munawir halaman 1147-1148. Artinya qolaid, hewan-hewan kurban yang bertanda. Lanjut. Delapan belas, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 19, la huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan 20, amina. Bentuknya KBPA objek jamak. Ciri KBPA-nya ami. Harokat pertama panjang, harokat huruf kedua kasroh. Ciri objek jamaknya ina di akhir. Akar katanya amma. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Munawir halaman 39, artinya orang-orang yang pergi menuju. Penggalan 21, al-baita. Bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri kata bendanya ada alif lam, ciri objek dan tunggalnya fathah di akhir. Akar katanya bayata, di sini berlaku kaidah satu sia nomor 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari bayata menjadi bata, ada di modul halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Munawir halaman 122, artinya baitul. Penggalan 22, al-haroma. Bentuknya KBKK, cirinya, ciri kata bendanya ada alif lam. Akar katanya haruma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 101, artinya yang haram. Penggalan 23, yabtaguna. Bentuknya KKSAD. Cirinya di awal ada ya, di akhir wawu sukunna. Pelakunya hum, akar katanya bago. Di sini berlaku kaidah satu sia nomor poin 7. Proses akar kata, buang ciri-ciri KSAD yaitu ya, kemudian wawu sukunna, lalu buang tambahan huruf pola ta sehingga tinggal 2 huruf ba, sukun, dan ru. Jadi berpola sukun harkat. Maka berlaku kaidah satu sia poin 7 yaitu dalam KKSAD. Setelah dibuang ciri-ciri KKSAD-nya tinggal 2 huruf berpola sukun harkat, maka ditambahkan belakangnya dengan sistem try and learn. Nah, di sini bisa huruf sia-nya bisa alif, bisa wawu, bisa ya. Setelah dicari di kamus, akar katanya belakangnya ya, bago, ya, bago. Polanya ifta'ala. Jadi kata yang dicari kamus adalah iftago. Ada di kamus Munawir halaman 98, artinya mereka akan mencari. Penggalan 24, fadlan, bentuknya KBKK objek tunggal, ciri kata bendanya fathah tain di akhir, ciri objek dan tunggalnya fathah tain di akhir. Akar katanya fadola, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 318, artinya karunia. Penggalan 25, min huruf cer, artinya dari. Next.
Penggalan 26, Robbihim. Bentuknya KBM. Kenapa KBM? Karena kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua adalah kata ganti. Terdiri dari Robbi dan him. Robbi bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar. Kemudian berakhiran kasroh. Akar katanya robba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Him, kata ganti, artinya mereka. Jadi Robbihim artinya Tuhan mereka. Penggalan 27, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 28, Ridwanan, bentuknya KBKK, objek tunggal. Ciri kata bendanya fathah tain di akhir, ciri objek dan tunggalnya fathah tain di akhir. Akar katanya rodia, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'lanun. Ada di kamus Munawir halaman 505, artinya keridoan. Arti bagian 1, penggalan 1 sampai 28, duhai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan siar-siar Allah, dan janganlah kalian menghalalkan bulan haram, dan janganlah kalian menghalalkan hewan kurban, dan janganlah kalian menghalalkan qolaid, hewan-hewan kurban yang bertanda, dan janganlah kalian menghalalkan orang-orang yang pergi menuju Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Next. Bagian 2, penggalan 29 sampai 33. Penggalan 29, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 30, idza, huruf bermakna artinya apabila. Penggalan 31, halal tum, bentuknya KKL, cirinya di akhir ada tum. Pelakunya antum, akar kata halla, pola kata kerja fa'ala, ada di Munawir halaman 291, artinya kalian akan menghalalkan. Penggalan 32, fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan 33, istodu, bentuknya KKP. Cirinya di akhir ada wawu sukun alif. Proses KKP pola alif. KKP dibentuk dari KKSAD tastoduna. Buang ciri KKSAD-nya. Ta di depan diganti alif penolong berharokat kasroh. Huruf terakhir, huruf akhir na dibuang diganti alif. Ada di modul halaman 15 nomor 3. Pelakunya antum, akar katanya soyada, di sini berlaku kaidah statusia nomor 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari soyada menjadi soda, ada di modul halaman 30. Pola kata kerjanya ifta'ala, kata yang dicari di kamus istoda. Di sini ada di modul halaman 39G. Ada perubahan dari huruf to ke itu. Ada di Mahmud ada di Munawir halaman 806, artinya berburulah kalian. Arti bagian 2, penggalan 29 sampai 33.
Dan apabila kalian telah melepaskan, maksudnya di sini melepaskan pakaian ihram, maka berburulah kalian. Lanjut. Bagian 3, penggalan 34 sampai 47. Penggalan 34, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 35, la, huruf bermakna artinya janganlah. Penggalan 36, yajrima. Bentuknya KKSAD. Aslinya itu yajrimu. Jadi cirinya di awal ada ya, di akhir ada domah. Kenapa menjadi yajrima? Karena dipengaruhi oleh na. Pelakunya huwa, akar katanya jaroma, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Munawir halaman 186, artinya dia akan berbuat dosa. Penggalan 37, na, ini huruf penegasan yang tadi huruf yang mempatahkan KKSAD sebelumnya, yaitu yajrima. Kum, penggalan 38 kum merupakan kata ganti artinya mereka. Penggalan 39 syana'anu qaumin. Bentuknya KBM. Kenapa KBM? Karena kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua harokat, terakhirnya kasroh tain. Terdiri dari syana'anu dan qaumin. Syana'anu bentuknya KBKK sebagai subjek. Akar katanya syana'a, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alanun. Ada di Munawir halaman 743, artinya kebencian. Qaumin bentuknya KBKK. Akar katanya qawama, ini berlaku kaidah satu siak nomor 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari qawama menjadi koma, ada di modul halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 361, artinya suatu kaum. Jadi sana'anu qaumin artinya kebencian suatu kaum. Penggalan ke-40 an, huruf bermakna artinya bahwa. Bagian 3, penggalan 34 sampai 47. Masih terus ya. Penggalan 41, sodu bentuknya KKL. Cirinya di belakang ada wawu sukun alif. Karena di belakangnya ada kata ganti, jadi alifnya menghilang. Akar katanya, pelakunya hum, akar katanya soda, pola kata kerjanya fa'ala, ada di Mahmud Yunus halaman 213, artinya mereka telah mencegah. Penggalan 42, kum merupakan kata ganti sebagai objek. Artinya kalian. Penggalan 43, an, aslinya an. Kenapa di situ ani? Karena disambut oleh lam sukun di belakangnya. Ini merupakan pola dua sukun yang berurutan. Ada di modul halaman 39. Artinya dari. Al-masjidi, penggalan 44 al-masjidi bentuknya KBKK. Cirinya
kata benda didahului huruf jar, diawali alif lam, harokat akhirnya kasroh. Akar katanya sajada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 163, artinya masjid. Penggalan 45, al-haroma. Bentuknya KBKK, ciri kata bendanya diawali alif lam, harokat akhirnya kasroh. Akar katanya haruma, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Ada di Mahmud Yunus halaman 101, artinya yang haram. Penggalan 46, an, huruf bermakna. An adalah huruf yang memfatahkan baris akhir kata kerja, ada di modul halaman 36. Artinya untuk. Penggalan 47, tak tadu, bentuknya KKSAD. Aslinya tak taduna. Cirinya di depan ada ta, di belakang ada wawu sukunna. Kenapa di ayat tertulis tak tadu? Karena dipengaruhi oleh an di depannya. Pelakunya antum, akar katanya adawa. Proses akar kata, buang ciri-ciri KSAD-nya, ta dibuang, kemudian wawu sukun na-nya dibuang. Tambahan huruf polanya tak juga dibuang, tinggal ain sukun dan ta. Jadi ini berlaku kaidah satu huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah huruf KKSAD-nya dibuang, tersisa dua huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan huruf sia di belakangnya dengan sistem try and learn. Bisa alif, bisa wawu, bisa ya. Telah dicari di kamus, ternyata wa. Jadi adawa. Adawa menjadi ada, ini analog satu sia poin 2. Ada di modul halaman 30. Pola kata kerjanya ifta'ala, kata yang dicari di kamus adalah i'tada. Ada di kamus Munawir halaman 908 dan Mahmud Yunus 259, artinya kalian akan sedang menganiaya. Dalam ini melampaui batas. Arti bagian 3, penggalan 34 sampai 47. Dan janganlah kebencian suatu kaum yang mereka telah mencegah kalian dari Masjidil Haram, sungguh akan menjadikan kalian berbuat dosa untuk kalian berbuat melampaui batas. Next. Bagian 4, penggalan 48 sampai 53. Penggalan 48, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 49, ta'awanu, bentuknya KKP. Ciri KKP-nya di belakang ada wawu sukun alif. Proses KKP untuk pola non alif, KKP dibentuk dari KSAD ta'awanuna. Buang ciri KSAD-nya tak di depan tanpa alif penolong. Huruf akhir na dibuang diganti alif sehingga menjadi ta'awanu. Ada di modul halaman 15 nomor 2. Pelakunya antum, akar katanya awana, berlaku kaidah satu huruf sia nomor 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari awana menjadi ana. Pola kata kerjanya tafa'ala. Ada di Munawir halaman 988, artinya tolong menolonglah kalian. Penggalan 50, ala, huruf jar, artinya atas. Penggalan 51, al-birri,
bentuknya KBKK. Jadi kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam. Harokat akhirnya kasroh. Akar katanya barro, pola kata kerjanya fa'ala, fa'ala, pola kata bendanya fi'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 60, artinya kebaikan. Penggalan 52 wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan 53 at-taqwa, bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya diawali alif lam. Akar katanya wakoya, termasuk 4 kata yang berjumlah 90% ada di modul halaman 32. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Prosesnya ada di modul halaman 43. Akar katanya wakoya dimasukkan ke dalam pola fa'la menjadi wakya. Huruf ke-1 akar kata wa berubah menjadi ta. Huruf ketiga akar kata ya berubah menjadi wa. Jadi at-taqwa ada di Mahmud Yunus halaman 505, artinya takwa. Arti bagian 4, penggalan 48 sampai 53, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Bagian 5, penggalan 54 sampai 60. Penggalan 54, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 55, la huruf bermakna artinya janganlah. La adalah huruf yang mematikan baris akhir kata kerja ada di modul halaman 37. Penggalan 56, ta'awanu. Bentuknya kakas ade, cirinya diawali oleh ta, diakhiri oleh wawu sukun na. Kenapa di ayat aslinya ta'awanuna? Karena dipengaruhi oleh la sehingga nun dibuang menjadi na. Kakas ade asalnya tata'awanuna. Di dalam modul halaman 40 nomor 2, pada kakas ade jika terdapat 2 huruf ta, maka ta menjadi 1. Sehingga kakas adenya menjadi ta'awanuna. Karena di depannya ada huruf la yang mematikan baris akhir kata kerja, sehingga nun dibuang diganti alif. Dari tadi ta'awanuna menjadi ta'awanu. Ada di modul halaman 37. Pelakunya antum, akar katanya awana, di sini berlaku kaidah 1 huruf sya, poin 2. Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari awana menjadi ana. Pola kata kerjanya tafa'ala. Ada di Munawir halaman 99. Artinya kalian saling tolong menolong. Penggalan 57 ala huruf jar artinya atas. Penggalan 58 al-ismi bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya didahului huruf jar, diawali alif lam, berakhiran kasroh. Akar katanya asima, pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda yang dicari ismun, pola kata bendanya fi'lun. Ada di Mahmud Yunus halaman 34, 35, artinya dosa. Penggalan 59, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 60, al-udwani bentuknya KBKK. Jadi kata bendanya diawali alif lam,
berakhiran kasroh. Akar katanya adawa. Di sini berlaku kaidah satu sia nomor 2. Dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Dari adawa menjadi ada, analog kaidah satu sia nomor 2. Ada di modul halaman 30. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'lanun. Ada di Munawir, ada Mahmud Yunus halaman 259, artinya penganiayaan. Arti bagian 5, penggalan 54 sampai 60. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan penganiayaan. Penggalan 6, bagian 6, penggalan 61 sampai 63. Penggalan 61, wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan 62, ittaqo, bentuknya KKP, ciri KKP-nya di akhir ada wawu sukun alif. Proses KKP dibentuk dari KSAD. Tatakuna, dibuang ciri KSAD-nya ta di depan, diganti alif penolong berharokat kasroh. Bagian akhir na dibuang diganti alif sehingga menjadi ittaqo. Oh ya, tadi harokatnya ikutin pola. Pelakunya antum, akar katanya wakoya. Wakoya ini termasuk 4 kata yang berjumlah 90%, ada di modul halaman 32E. Pola kata kerjanya ifta'ala, kata yang dicari di kamus adalah ittaqo. Ada di Mahmud Yunus halaman 505, artinya kalian bertakwalah. Penggalan 63, Allah, Allah. Arti bagian 6, penggalan 61 sampai 63, dan kalian bertakwalah kepada Allah. Bagian 7, penggalan 64 sampai 66. Penggalan 64, inna huruf bermakna artinya sesungguhnya. Allah, penggalan 65, Allah artinya Allah. Penggalan terakhir 66, sadidul iqobi, bentuknya KBM. Kenapa KBM? Karena kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin, kata benda kedua kasroh. Terdiri dari sadidun dan al-iqobi. Sadidun bentuknya KBSL. Cirinya ada ya di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Akar katanya sadda, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Mahmud Yunus halaman 192, artinya sangat keras. Al-iqobi, bentuknya KBKK, akar katanya akoba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Ada di Munawir halaman 952, artinya hukuman. Jadi sadidul iqobi artinya sangat keras hukuman. Arti bagian 7, penggalan 64 sampai 66, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Arti keseluruhan surat Al-Maidah nomor 2. Duhai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghalalkan siar-siar Allah, dan janganlah kalian menghalalkan bulan haram. Dan janganlah kalian menghalalkan hewan kurban, dan janganlah kalian menghalalkan qolaid, maksudnya ini hewan-hewan berkalung, dan janganlah kalian menghalalkan orang-orang yang pergi menuju Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Dan apabila kalian telah melepaskan
maksud melepaskan di sini adalah melepaskan pakaian ihram, maka berburulah kalian dan janganlah kebencian suatu kaum yang mereka telah mencegah kalian dari Masjidil Haram, sungguh akan menjadi kalian berbuat dosa untuk kalian melampaui batas. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan penganiayaan. Dan kalian bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah keras hukumannya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau banyak yang salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf Buya kalau banyak. Gimana mau ini? 45 menit ya, lebih ya. Ya, panjang Buya, deg-degan. Lancar muntas. Berapa lama latihannya ini? Lumayan sih. Yang lama itu ini Buya, karena mungkin tulisan saya itu jelek, jadi Bu Yurni menyalinya ngetiknya itu. Kemudian dibantu oleh Bunda Ella, lalu finishing sama Cek Guwati. Jadi mungkin 5 kali, kadang-kadang 1 jam. Sama Bunda Watinya juga Cek Guwati itu sibuk sekali Bu ya. Oke, tetap ya, alhamdulillah. Luar biasa Makasih, mumtaz Bu ya. Bu ini ya. Makasih Bu ya. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, 45 menit tadi ya. Saya sedikit tambahannya aja untuk konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aman. Sering terdengarkan wahai duhai orang-orang yang mereka telah beriman. La tuhillu. Tidak menghalal. Janganlah kalian menghalalkan. Artinya melanggar ya. Sya'airallah. Tanda-tanda atau syiar-syiar Allah. Jadi ada syiar apa yang tujuh-tujuhnya ada. Wala sya'ral haram. Dan jangan melanggar telah. Setelah bulan haram tidak boleh perang, tidak boleh apa ya. Jadi dilanggar, jangan perang ya. Walal hadya. Dan jangan pula binatang hewan kurban. Kemudian walal qala'ida. Dan jangan juga hewan kurban yang diberi tanda. Mungkin ditanda beli atau apa nanti ditanda, jangan diganggu. Wala amin. Dan juga para pengunjung, orang-orang yang bepergian ke Al-Baitul Haram, ke rumah suci, yaitu ke Ka'bah. Kenapa mereka itu? Yabtaguna fadlan min rabbihi faridwana. Mereka itu mencari keridhaan Allah. Mereka mencari keridhaan dari Tuhan mereka. Karunia dan mencari karunia-Nya dan mereka mencari karunia dari Tuhan mereka dan keridhaan. Nah, kemudian wa iza halaltum, dan ketika kalian telah selesai tahallul itu melepas ihram, fastadu, maka silakan cari hewan kurban. Wala yajrimannakum sana anu qaumin. Dan janganlah kebencian satu kaum membuat kalian berdosa. Yang mana satu kaum tadi menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram. Lalu kalian lalu kalian berbuat melampaui batas atau menzalimi. Kalian menzalimi. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kalian alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Jangan berdosa dengan permusuhan. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah sadidul iqab, maha keras perhitungannya, maha keras azab. Di Allah sebelumnya kita, Allah sangat keras hukuman. Jadi jangan melanggar apa yang Allah tetapkan. Demikian Bapak Ibu semuanya atas yang ayat Al-Maidah ayat 2 ini, semoga ada manfaatnya dan bisa dipahami dan bisa menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan amal soleh. Dan kepada moderator
Ibu Kartila, kami kembalikan. Silakan Bu Kartila. Terima kasih Bu ya. Demikianlah tadi Bapak Ibu uraian Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kami ucapkan selamat